Aksi unjuk rasa penolakan Tapra oleh Gabungan Buruh Kabupaten Tangerang. Program Tapra yang diluncurkan oleh pemerintah pusat mendapat penolakan dari buruh di Kabupaten Tangerang karena dianggap menambah beban dengan potongan gaji dan sanksi yang melemahkan mereka. Juga sudah menunggu. Selain itu, buruh juga menuntut pencabutan surat edaran Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang yang dinilai membatasi pembentukan serikat pekerja dan menguntungkan perusahaan. Dalam waktu 4 bulan kita akan menerima semua itu, kawan-kawan. Dan regulasi-regulasi itu adalah regulasi yang sangat-sangat merugikan buruh. Regulasi yang sangat-sangat merugikan petani. Regulasi yang sangat-sangat merugikan rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya Tapera, kawan-kawan. Kalau hari ini pemerintah sangat memaksakan Tapera, bahkan kemarin Muldoko menyatakan Poinnya satu, ketika kita ingin membentuk satu serikat pekerja, serikat buruh di perusahaan, itu harus memiliki izin terlebih dahulu di perusahaan tersebut. Kan selama ini tidak, cukup pemberitahuan SK-nya saja yang sudah dicatatkan di Disnaker Kabupaten Tangerang. Kenapa kita menolak hal tersebut? Karena apa? Aturan yang sudah kita jalankan pun ketika pencatatan sudah dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Tangerang terkait terbentuknya serikat pekerja, serikat buruh, perusahaan masih banyak yang menolak, masih banyak yang memberangus ketika organisasi tersebut sudah terbentuk, bahkan di PHK setelah mereka mengetahui bahwa di perusahaannya terbentuk serikat pekerja, bahkan pengurus-pengurusnya yang ada di struktur kepengurusan semuanya di PHK. Abang sudah merubah ya bang ya berapa poin ya bang. Nah kalau menurut abang itu poin itu berpro terhadap buruh atau enggak sih? Sebenarnya yang dia inginkan kan merevisi. Waktu kemarin beberapa serikat pekerja dipanggil pertemuan kedua kalinya, namun dari kami menyatakan tidak ikut serta menghadiri undangan dari Disnaker berserta kami. Karena apa? Mereka menginginkan surat edaran tersebut hanya direvisi, tapi poinnya tetap walaupun itu direvisi tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi acuan bagi perusahaan, karena edarannya sudah diedarkan jauh sebelum serikat pekerja menolak, karena surat edaran tersebut sudah beberapa tahun yang lalu sudah dibentuk sama pihak Disnaker, karena itu ada kong-kali-kong antara pengusaha dengan pihak dinas kerjaan karena banyaknya sekali serikat pekerja. Nah, serikat pekerja dianggap gagal Disnaker dianggap tidak becus oleh pengusaha karena terlalu mudah memberikan surat pencatatan pembentukan serikat pekerja. Justru sebenarnya kalau Disnaker komitmen, justru serikat pekerja lah yang menjadi jembatan bagi kaum buruh, bukan menjadi musuh, bukan dianggap musuh oleh pengusaha, bukan gitu. Dari nilai abang sendiri ya bang ya, kalau misalkan memang nanti SN berubah dan dipetok menjadi perda. Nah, walaupun direvisi, poin-poinnya yang sudah jelas di situ bahwa ada kepentingan bagi pengusaha menuntut ke Disnaker agar nantinya ke depannya serikat pekerja kalau mau kawan-kawan buruh kalau mau membentuk serikat pekerja harus mengantongi izin dulu. Poinnya kan itu saja. Yang kita tolak kan poinnya itu. Jangan sampai ada bahasa bahwa kita mau membentuk serikat pekerja di perusahaan harus ada izin dulu. Kan seperti itu intinya. memanfaatkan suara kaum buruh. Sudah memiliki ketentuan yang ada di dalam undang-undang, di dalam PP tentang pencatatan serikat pekerja, serikat buruh. Kalau secara yuridis itu nggak ada masalah. Nggak ada yang disampaikan bahwa ada union busting dan yang lain. Gimana bu tanggapannya? Sekarang begini aja, kalau memang SR ini menghambat pendirian serikat, dari SR ini dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2023 sudah 11 pencatatan SPSB yang kita catatkan. Logikanya seperti itu. Namun memang ada SPSB yang kita tolak karena dia mencatatkan serikat pekerja yang di luar perusahaan. Itu.
Dan kita selama memang secara, dan kita fleksibel kok, pencatatan serikat pekerja serikat buruh kita sering melakukan di Sabtu Minggu. Kita fleksibel, dan apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman ya itu pun kita selalu fleksibelkan. Kita sebagai organ pemerintah juga harus menata secara administrasi terkait dengan semua pelayanan perizinan yang ada di kita. Tapi nggak ada yang dibilang bahwa kita menghambat apa yang tertera di dalam surat edaran, terutama yang perubahan terkini, itu semua adalah amanat dari undang-undang tentang serikat pekerja serikat buruh dan amanat Kepmen pencatatan SPSB. Secara yuridis ya, alhamdulillah sejak surat edaran ini kita tidak ada lagi permasalahan. Dan kita sudah mencatatkan 11 kecamatan serikat pekerja serikat buruh. Dan ini kan kita sudah rubah nih, kita ikutin keinginan dari SPSB. Dan perubahannya seperti apa? Yang jelas kan kita melaksanakan apa yang diamanatkan regulasi. Kita berhak mengeluarkan surat edaran untuk memperjelas sesuatu. Di situ ada pelayanan seluruh pelayanan non perizinan yang kita mengeluarkan surat edaran tentang pencatatan SPSB. Jadi kawan-kawan jangan mau dari tim sukses A, tim sukses B, tapi dari caranya bukan dari calon buruh kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Sepakat tidak kawan-kawan? Sepakat tidak kawan-kawan? Karena terjadi pilkada kawan-kawan. Kawan-kawan ketahui, upah kita. Sepakat tidak kawan-kawan? Koordinator aksi buruh Jo Imron menginginkan surat edaran tersebut dicabut karena dianggap tidak adil dan membatasi kebebasan serikat pekerja. Namun Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Desyanti, menegaskan bahwa pihak Disnaker bekerja secara adil untuk semua pihak dan telah mencabut surat edaran tersebut. Desyanti juga menyatakan bahwa program TAPRA merupakan kebijakan pemerintah pusat dan bukan ranah Bupati atau Disnaker. Ia menekankan bahwa Disnaker sudah melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya dan menjaga hubungan harmonis antara pekerja dan perusahaan. Untuk menjaga keamanan, Polresta Tangerang mengerahkan ratusan personil gabungan dan dibantu Satpol PP Kabupaten Tangerang.